Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang super sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di kajian Permata Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita berada di bulan suci Ramadan yang ke-16 harinya. Insya Allah kita semua mudah-mudahan Allah takdirkan sampai ke akhir bulan suci Ramadan, bahkan kita bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam keistiqomahan untuk mendapatkan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Permata Ramadan yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat situasi kondisi yang ada, bahkan merasakan. Hari ini kita terjadi yang disebut dengan dekadensi moral atau kebrok-brokan, yaitu moral akhlak bangsa hari ini. Para generasi hari ini, para pemuda, bahkan orang tua yang nyaris banyak problem, banyak masalah, terkhusus di bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Entah itu perilaku masyarakat, entah itu perilaku daripada pemangku kebijakan, atau pelaku daripada para aparat yang hari ini telah terjadi kebrok-brokan, yaitu akhlak. Oleh itu, spirit ini insya Allah kita akan kaji bersama. Spirit yang akan dikaji pada kesempatan ini, mari kita memahami, yaitu satu unggalan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub, yang tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiri al-ayah. Spirit yang dikatakan di dalam surat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita agar kita semua ini, entah itu pemimpinnya, entah itu masyarakatnya, hendaklah kita menjadi khairu ummah, yaitu menjadi umat yang baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang disebut dengan syakhsiyah thayyibah, menjadi pribadi yang baik. Maka kajian kali ini kita akan membahas yaitu mengenai tentang takwinul ummah, membentuk umat. Nah, maka ada beberapa prinsip yang perlu kita lakukan agar menjadi khairu ummah, menjadi yaitu pribadi yang baik, menjadi umat yang baik. Yang pertama, ini ada dari segi yaitu pribadi, yang kedua ada konteks yaitu kolektif atau berjamaah. Ada urusan yang pribadi, ada urusan yang memang harus dilakukan secara berjamaah. Adapun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks dalam takwinul ummah, membentuk umat yang baik itu, yang pertama bagiannya adalah takwinu syakhsiyah islamiyah, membentuk pribadi yang islami. Ini perlu kita tanamkan secara individu, secara pribadi, bahwa akan mewujudkan kolektif yang baik, yaitu bila mana pribadi-pribadinya baik. Tentu ini adalah PR kita bersama. Mari kita untuk membenahi diri kita, mulai dari mindset kita,
mulai dari hati kita, lisan kita, tindakan kita, agar kita menjadi yaitu khairu ummah, menjadi yaitu umat yang baik, umat yang lebih baik. Ini adalah jadi kajian khusus pada kesempatan kali ini, karena menjadi khairu ummah itu perlu dibentuk, takwin, ya. Jadi perlu dibentuk. Maka ada proses yang perlu kita lalui, ada proses marhalah-marhalah atau tahapan-tahapan yang perlu kita ikuti, sehingga di dalam konteks menjadi pribadi takwinus syakhsiyah Islamiyah ini adalah ada tahapan-tahapannya, ada marhalah-marhalahnya, sehingga ini harus ada diklatna, proses yaitu didikan, latihan, dan pembinaan. Kenapa kita perlu untuk dididik, diedukasi? Karena agar kita memahami. Kenapa kita perlu untuk dilatih? Agar kita bisa. Kenapa kita perlu dibina? Agar kita istiqomah. Yang pertama yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai keimanan. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Bila mana pribadi-pribadi menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memahami hakikat daripada keimanan, yang mengamalkan dari apa yang dia pahami tentang konteks keimanan, maka dia akan selalu berupaya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu adalah dikembalikan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena nawaitu, niatnya adalah ibtigo amardotillah, mencari, menjemput ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini yang kita butuhkan, pribadi-pribadi yang beriman. Karena tanpa seseorang yang beriman, yang berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini agak repot. Karena dia tidak baik hubungannya dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah diri untuk menyiapkan pribadi yang dasar setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap tindakan itu didasari dengan keimanan. Apa intinya? Dia selalu berharap kepada Allah, dia selalu meminta kepada Allah, dan dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang selalu melihat kita, Allah mendengar kita. Oleh karena itu, ini adalah tahap pertama yang perlu dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi, setiap individu-individu. Sehingga alhasil dari keimanan tersebut membentuk menjadi pribadi yang muwahhid, yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahap kedua, ini dituliskan di dalam agenda buku tarbiyah. Ternyata setelah tahap keimanan, yaitu ketika seseorang dia sudah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan, maka tahap kedua adalah menjadi pribadi yang muttaqin. Ini sangat penting. Bagaimana setiap individu-individunya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sehingga ini berpedoman bertakwa itu karena dia takut kepada Allah dan karena cinta. Maka ini adalah spirit yang perlu dilakukan, yang perlu kita lakukan untuk menjadi khairu ummah. Maka pembentukan ini menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang bertakwa, ini adalah perlu kita didik, perlu kita lakukan, dilatih, dan dibina agar terwujud yaitu khairu ummah. Ini sangat penting sekali, karena takwa adalah nilai yang akan nantinya terletak seseorang mulia atau tidaknya di hadapan Allah itu tergantung ketakwaannya. Sehingga ada ungkapan inna akramakum indallahi atqakum.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan dipandang dari segi fisiknya atau kekayaannya, tetapi adalah ketakwaannya. Ya. Sehingga orang dia melakukan itu beramal soleh itu karena ada ketakwaannya. Sehingga ada ungkapan hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang akan Allah lihat itu adalah perbuatan kita. Apakah kita mampu menjadi pribadi yang berbuat baik, memikirkan orang banyak dan sebagainya. Oleh karena itu ini perlu jadi tindakan bagi kita. Realisasi daripada keimanan membentuk pribadi yang baik dan menularkan kepada individu yang lain agar menjadi pribadi khairu ummah. Kemudian yang poin ketiga dalam bentuk sahsiahnya, pribadinya adalah perlu terjadi yaitu al-islami fil hayati, yaitu di dalam kehidupannya, perilakunya, tindakannya adalah mencerminkan nilai-nilai keislaman. Apa itu nilai-nilai keislaman? Islam dijadikan sebagai pedoman di dalam hidupnya, beraktualisasi di dalam kehidupannya, yaitu menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai rahmatan lil alamin. Dengan kehadirannya menjadi pribadi yang menyelamatkan banyak orang. Lisannya terjaga, lisannya untuk membantu orang. Ketika dia berkata justru yaitu menyejukkan banyak orang. Ini perlu kita miliki. Sehingga di dalam tindakannya itu ada perilaku-perilakunya adalah menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan. Sehingga perlu kita absus salam wasilul arham. Perlu kita menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan, mendakwahkan Islam. Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah menghadirkan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk Islam, tapi untuk semua. Oleh karena itu, mari kita jadikan tahapan-tahapan ini, marhalah-marhalah ini untuk kita lakukan menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan menghadirkan Islam di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks sahsiah ruhul jamaah. Bentuk daripada ini konteksnya adalah kolektif atau berjamaah. Perlu menghadirkan suatu pembentukan khairu ummah dalam konteks al-jamaah, berjam'iyah. Ini perlu kita lakukan. Karena ada ungkapan, tidak mungkin kita ini memiliki kekuatan yaitu tanpa sebuah berjamaah. Sehingga la quwata illa bil jamaah. Tidak mungkin kita akan kuat tanpa adanya berjamaah, berjam'iyah. Maka perlu kita berjam'iyah. Dalam takwinul ummah ini, dalam segi kolektif ini perlu kita lakukan. Karena spirit di dalam surat Al-Imran ayat 103-nya yaitu tentang bagaimana kita harus menjadi umat yang bersatu, umat yang bersaudara, hatinya bersatu. Sehingga kalau hatinya sudah bersatu, tindakannya, ucapannya, langkah-langkahnya itu bisa berbarengan, bisa bersatu padu untuk mewujudkan khairu ummah. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan di antara kita untuk menjadi umat yang baik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga ini adalah upaya bagaimana untuk individu-individu kita. Kemudian tahap keduanya adalah untuk berjam'iyah, berjamaah dalam segi kolektif ya, kebersamaan, berjam'iyah. Ini perlu kita lakukan. Yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini adalah PR bersama. Wala tafarraqu. Sehingga wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini ada poin kesatunya dalam segi kolektif ya, kebersamaan. Maka yang pertama adalah hendak kita di antara semuanya ini
Dalam konteks berjamaah berjamiah kita ini adalah didasari berpegang teguh yaitu kepada tali Allah, yaitu agama Islam. Ini patokan kita. Ini adalah aturan yang akan membawa keselamatan untuk kita. Sehingga poin yang amanat keduanya adalah wala tafarroku. Maka ketika langkah pertama kita berpegang teguh kepada tali Allah, yang kedua adalah kita menghindari tafaruk, berpecah belah di dalam berjamiah itu. Karena mana mungkin akan terjadi takwinul ummah ketika kita berpecah belah. Semuanya mengaku benar, semuanya selalu menyalahkan. Ini tidak akan terjadi takwinul ummah. Maka oleh karena itu, mari kedepankan kita berjamiah, kebersamaan, satu langkah, satu tujuan, satu kata, satu tujuan, kita punya visi, kita punya misi. Oleh karena itu, ini PR bersama, mari kita kedepankan, apalagi di poin ketiganya membentuk, yaitu ukhuwah Islamiyah, ya. Sehingga ini adalah perlu kita lakukan. Bahkan ada banyak hadis yang mengatakan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain itu adalah bagaikan, yaitu satu tubuh yang satu. Sehingga satu sama lainnya membutuhkan kepala, tangan, kaki, perut, ini semuanya saling membutuhkan, saling melengkapi. Tangan kanan, tangan kiri ini saling membantu. Sehingga jika tangan kanan yaitu dapat musibah, ya, tangan kiri membantu. Ini saling melengkapi. Maka tidak ada yang sempurna di antara kita semua. Oleh karena itu, kesempurnaan bila mana kita saling melengkapi, yaitu karakter di antara kita semua saling memahami. Oleh karena itu, mari kita kedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Kedepankan kita persaudaraan dalam konteks bernegara, dalam konteks beragama, dan dalam konteks yaitu sesama manusia. Karena derajat di antara kita itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nilai ketakwaan dari kita semua yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, membentuk takwinul ummah kita harus memiliki prinsip, ya. Maka prinsip yang pertama tadi, penjabarannya intinya di antara kedua itu adalah, kalau kita bisa simpulkan, di antaranya mengedepankan tentang prinsip mabda khairu ummah, prinsip-prinsip membentuk khairu ummah. Di antara prinsipnya adalah yang pertama asidku, itu implementasi daripada keimanan. Kedepankan yaitu setiap individu menjadi pribadi yang benar, jujur, selalu mengatakan benar adalah benar. Apa yang dia katakan di dalam hatinya itu sama, ya, dalam hatinya, dalam lisannya, dan dalam tindakannya. Asidku adalah nilai kebenaran. Sehingga yang kedua yang perlu kita jadikan yaitu prinsip di dalam khairu ummah, takwinu khairu ummah, adalah nilai yaitu al-adalah, yaitu keadilan. Bagaimana kita memperlakukan orang dengan bijaksana, dengan profesionalisme. Kemudian kita perlu yaitu at-ta'awun, saling menolong. Ini prinsip. Ini adalah mabda khairu ummah. Perlu dijadikan sebuah pedoman dalam kita membentuk takwinul ummah. Baik dari segi moral atau dari segi ekonomi, ya. Ini adalah perlu kita lakukan. At-ta'awun, apalagi dalam konteks bagaimana kita ini menjadi pribadi selalu ingin menolong orang lain, bahagia ketika menolong. Sehingga kita belajar, kata orang dulu, orang tua mengajarkan, jang hirup teh cenah kudu diajar nyaeta ulah sakuringan wae gitu kan. Karena tipe kader itu ada 3. Aya sakuringan, sakurungan, sakurilingan. Nah, hirup keur sakuringan mah soranganeun. Sakurungan berarti sakeluargaeun, sakurilingeun berarti keur kabehan, keur salingkungan.
Nah, artinya kita belajar sakurilingeun. Artinya kita perlu melihat ke kanan, ke kiri, ya, ke depan, ke belakang. Agar apa? Kita menjadi yaitu manusia yang bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak, insya Allah. Mudah-mudahan prinsip ini kita pegang, at-ta'awun kita pegang, al-adalah atau keadilan, kemudian asidku dan al-amanah, menjadi pribadi yang terpercaya, perlu kita pegang untuk mewujudkan khairu ummah. Karena spirit ini akan menentukan masa depan kita, apalagi kita sebagai pemuda, apalagi kita sebagai anak bangsa yang akan melanjutkan dan yang akan mewarnai bangsa kita ini. Sehingga mari kita berbenah diri agar menjadi khairu ummah, menjadi umat yang baik. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kemudahan, oleh Allah diberikan keistiqomahan, membina diri, membina keluarga, dan membina tetangga kita, lingkungan kita, untuk sama-sama kita maju, untuk sama-sama kita semangat untuk mewujudkan khairu ummah. Oleh karena itu, mari kita lakukan benahi untuk diri kita sendiri agar kita menjadi pribadi yang mampu mengenalkan kebaikan kepada orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.